namanya adab memang kesannya berlebih-lebihan. Misalnya ya, kalau pegang sampah, hati-hati Pak, jangan gini aja, kiri dulu, baru nanti kanan. Kalau terpaksa ikut kanan, baru kita pegang. Imam Ali bin Abi Thalib, misalnya sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau bilang, setelah aku tahu dari Rasulullah tidak pernah lagi tangan kananku menyentuh kemaluanku. Ini adab ini. Tidak pernah lagi menyentuh kemaluannya. Ternyata apa? Kalau ada ayat berbunyi bahwa nanti kalau di akhirat hamba-hamba Allah yang baik itu diberi catatan dengan tangan kanan, ternyata itu tujuannya Pak. Sudah disiapin kan tangan kanan ini itu tidak berkotor-kotor, sehingga nanti yang menerima catatan dengan tangan kanan. Maka para ulama itu nangis kalau sudah sampai ke ayat-ayat seperti ini, karena sangat jelinya hati-hatinya adab itu. Makanya tidak boleh ada sama sekali di adabnya di sini keinginan berbuat buruk ke orang lain. Itu sudah ke adab ini Pak. Jadi dia sudah terhindar dari dosa akhirnya. Kalaupun terjadi dia berbuat baik ke orang lain, boleh jadi dia tergelincir misalnya tidak sepenuhnya dalam kesalahan, nggak ada keinginannya gitu. Di sini diingatkan diri, tidak diri, apa gunanya kau punya niat buruk ke orang lain? Apa untungnya? Karena itu hakikatnya mencelakakan dirimu yang lalu kita udah bahas. Jadi Imam Syafi'i ketika membaca ayat ini, ahsantum li anfusikum fa inna sa'atum falaha. Apabila engkau berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya berbuat baik kepada dirimu sendiri. Apabila berbuat buruk, sesungguhnya berbuat buruk kepada dirimu sendiri. Nah, ini kan cuma orang bodoh yang walaupun kelihatannya berbuat baik berbuat buruk orang lain, tapi sesungguhnya kan berbuat buruk ke dirinya sendiri. Nah, ini yang harus kita perhatikan kalau dalam rangka kita mau memfitrahkan ruh kita. Nanti akan mudah Pak kembali itu. Yang namanya ruh kita tadi mulai lagi dia bertauhid. Ketika nanti bertauhid nggak akan lagi bilang, wah menegakkan tauhid. Nggak ada lagi merasa itu. Hakiki dia. Jadi bukan pengakuan, mengaku bermanhaj salaf, tapi akhlaknya nggak seperti ulama salaf, nggak akan lagi terjadi. Nggak ada lagi pengakuan, realita ini. Orang yang mengakui. Apa gunanya kita diakui orang, sementara di catatannya Allah kita ini rusak. Seperti yang saya katakan, Muhammad Hasan al-Basri menyatakan ada kalanya seseorang melakukan amalan yang besar, tapi di sisi Allah dicatat sedang bermaksiat. Apa gunanya kita terkenal di dunia ini, tapi di akhirat kita diabaikan sama Allah, kita tidak dikenal para malaikat. Yang saya tadi katakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal jadikan tokoh favoritnya ini Uwais al-Qarni, Uwais bin Amir al-Qarni. Jadi orang kalau bicara tentang hadis Quraba, kita sebagai orang asing di dunia, Uwais inilah orangnya. Jadi tetangganya aja jarang yang tahu. Andainya utusannya Umar bin Khattab nggak bertanya ke kerabatnya, nggak ngerti itu. Padahal Uwais ini dalam rangka mau dimuliakan apa? Begitu tetangga-tetangga udah pada tahu, Uwais ternyata gini, ternyata Rasulullah sampai yang bilang. Rasulullah yang cerita tentang Uwais, bahkan dua sahabat utama disuruh bacakan istighfar apa, ini kok tetangganya pada heboh Pak. Nah, kalau kita malah senang kan kita jadi ngetop, Uwais malah pergi Pak. Jadi Uwais bin Amir ini mirip dengan Nabi Khidir anunya. Kisah-kisahnya. Jadi kalau Nabi Khidir juga kita anukan bahwa Khidir ini orang, maka ketika Rasulullah bersabda bahwa orang yang kalian temukan saat ini tidak akan kalian temukan 100 tahun lagi, itu Khidir sudah meninggal berarti. Tetapi kalau Khidirnya sebagai jabatan, Khidir itu masih senantiasa ada. Karena itu jabatan, bukan personil. Kenapa? Karena nggak mungkin Abu Hanifah bohong bahwa Khidir itu belajar kepada aku 7 tahun lamanya. Sahabat Umar bin Khattab juga pernah berjalan, tiba-tiba ada seorang mukmin bilang, wahai Amirul Mukminin, kau berjalan dengan siapa? Oh, kamu lihat katanya, ini hamba Allah Khidir kata itu. Jadi imam-imam besar pun dahsyat beda pendapatnya tentang hal sepertinya. Kita nggak usah masuk ke beda pendapatnya, kita ambil yang paling hati-hati. Kita jaga di sini hati kita, jangan nggak usah ikut usil-usil lah yang seperti itu, yang kita nggak nyampe itu. Al-Quran ini boleh nggak ditakwil? Udah nggak usah masuk terlalu jauh ke sana, ambil sederhana dulu, nanti bakal nyampe juga ke tingkatan itu. Jangan sok kepingin pengakuan gitu.
Seringkali kan orang itu belum apa-apa tapi sudah kepingin dikagumi, kepingin pengakuan. Itu yang biasanya gampang dapat pengikut itu gitu. Satu ustadz yang seakan-akan orang ikut ke dia sudah tiba-tiba, oh ente ini sekarang sudah tingkatan khusus katanya. Nah, itu. Ini kan yang membinasakan. Itu nggak ada di salafus shalih seperti itu. Yang ada yang kayak kita bahas ini. Bagaimana menata ini. Mana hati-hatinya seperti yang saya contohkan yang lalu, kalau melihat muridnya jidatnya hitam, Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Mas'ud marah benar ke muridnya. Kalau kamu lihat ini, tanya aku sudah berapa puluh tahun dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar As-Siddiq, dengan Umar bin Khattab, nggak hitam jidatku ini. Hitamnya jidatku coba itu. Jangan-jangan kamu kalau jalan di sini ada terbersit, lihat jidatku. Senantiasa engkau berbuat riya, berarti senantiasa engkau dalam kesirikan. Belum lagi nanti misalnya sedang dicermin, waduh sudah kagum lihat jidatnya. Ini kan bahaya. Betapa hebatnya kehati-hatiannya salafus shalih karena tadi arahnya itu ruhnya yang dia mau. Hawa nafsu itu sudah tidak pernah bermain. Makanya kalau saya sama ustadz-ustadz yang meributkan mengenai bid'ah, Imam Syafi'i bilang ada bid'ah hasanah. Saya sudah tidak mau membahasnya di fikih karena sudah 1200 tahun nggak selesai itu masalah. Saya cuma bilang aja, antum coba renungkan gitu. Dengan kualitas Imam Syafi'i, saya cerita tentang Imam Syafi'i. Apa mungkin beliau sengaja melayani? Rasulullah bilang semua bid'ah sesat, dia bilang enggak, ada yang hasanah gitu. Masa mungkin Imam Syafi'i seperti itu? Kurang ajarnya ya tanda petik. Menentang Rasul nggak mungkin. Nah, kita singkat aja kenyataannya Pak. Misalnya kita sholat tarawih Pak ya, ada ceramah. Itu bid'ah itu Pak. Nggak pernah ada tuntunannya di ceramah itu. Boleh apa nggak coba? Yang bilang bid'ah juga melakukan gitu. Kayak gini kita bid'ah ini Pak. Ada itikaf apa? Lah inilah yang dimaksud bid'ah hasanah ini. Misalnya kita nyumbang terus langsung store rekening misalnya supaya nggak ketahuan siapa nama, kalau kita masih transfer antar rekening terlepas dari hukumnya riba Pak ya. Kita anggap misalnya kita nyetornya ke bank syariah misalnya untuk terlepas dari masalah riba. Kalau kita main store rekening ini juga kita hasanah nih Pak. Merahasiakan juga namanya. Padahal kalau kita bawa itu bisa-bisa banyak kita berupa cek harus ditukar lagi apa. Makin terungkap siapa yang nyumbang. Tapi kalau kita store rekening misalnya, kan nggak ketahuan. Seperti inilah yang dilakukan para waliullah, sangat merahasiakan kebaikannya. Jadi prinsip hidup mereka, rahasiakan kebaikanmu sebagaimana kau tidak ingin keburukan diketahui orang. Seperti yang kita bahas yang lalu juga, nggak ada lagi salafus shalih itu yang kepingin dipuji orang apa, karena itu kan mencelakakan. Mereka orang-orang cerdas. Kalau kita ini kan kelihatannya cerdas tapi ya bodoh, bahkan tega terhadap dirinya sendiri. Gimana nggak tega karena dia suka riya misalnya? Itu masih bilang bertauhid coba, tak malunya. Mana ada orang riya bertauhid? Padahal ketika kita bilang bertauhid aja, ini ada akunya, itu sudah bukan bertauhid. Karena bertauhid yang sesungguhnya itu dengan Allah. Nggak boleh ada akunya. Sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal bilang, barang siapa merasa ikhlas, tunggu dia tidak ikhlas coba ya. Karena ada akunya itu. Kita udah jelaskan yang lalu kan, barang siapa merasa ikhlas, tunggu dia tidak ikhlas. Nah, perasaan ikhlasnya itu diawali dari dia merasa amalnya sudah baik, dia bangga dengan amalnya, kena dia sudah ujub. Di dalam rangka memfitrahkan ruh kita supaya kita mudah menuju ikhlas, perhatikan 3 hal perusaha ikhlas: riya, ujub, sum'ah. Riya coba tadi, masalah ini aja riya, tidak hitam. Belum lagi misalnya isbal ini yang saya sudah sampaikan juga yang lalu. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri bilang kepada muridnya Imam Malik bin Anas, anakku, saat sekarang ini makin banyak orang yang menghindari tanda-tanda kesombongan, tetapi telah memelihara kesombongan di dalam jiwanya. Dia menghindari tanda kesombongan berupa isbal, tetapi dia merasa paling baik, paling selamat, paling sesuai sunnah. Jadi di sininya sombong, ini dia hindari gitu. Dia lebih parah, itu merasa bermanhaj salaf. Ini
yang kita harus hindari, terutama anak-anak yang masih muda-muda ini. Kadang mudah sekali dikasih semangat seakan-akan oh kalian istimewa. Baru 2 kali pengajian sudah ngerti bid'ah katanya. Tapi akhlaknya rusak, akunya itu. Ini kan kita bahas mengenai aku ini tadi. Jangan, itu syirik. Makanya ustaz-ustaznya sudah mulai banyak belajar adab akhirnya. Bilang coba antum, ini saya cerita mengenai Imam Syafi'i. Tahu enggak adabnya beliau seperti ini? Udah cerita mimpinya Imam Syafi'i, Ustaz, antum mimpi dibuat ukuran dan dijadikan hujjah. Ya memang kalau mimpinya beliau 1/46 dari kenabian. Kalau mimpinya Ustaz yang nggak pantas sama sekali jadi hujjah. Hanya masih kemana-mana hatinya, matanya masih jelalatan melihat yang bukan haknya. Apalagi mata hatinya. Para waliullah ini, Imam Syafi'i 30 tahun itu nggak pernah ikut sudah lawan nafsunya. Saya jelasin yang lalu ketika beliau umur 26 tahun itu sudah ambil S3-nya, menghafalkan Quran ke Imam Waqi bin Al-Jarrah, itu semakin terbuka, mengkasih Pak. Saya juga kisahkan yang lalu itu bagaimana Imam Abu Hanifah justru ketika Allah sudah buka basirahnya, sudah melihat malaikat, melihat orang ketidakberesannya, malah ya Allah cabut, tidak kuat saya. Nah kalau kita malah kagum bangga, bisa jadi modal ini kan bisa jadi duit ini. Coba Abu Hanifah melihat orang wudhu, masya Allah orang ini wudhunya ada nananya, ada darahnya, ada ulatnya, ada kalajengking apa. Kenapa? Karena dia nggak jaga mulutnya. Sholat kelihatannya harus banget. Abu Hanifah lihat, masya Allah berdarah-darah, campur nada bajunya. Berarti itu ada selain Allah yang dia kemana-mana itu hatinya. Dan para salafus soleh ini, para kekasih Allah, para waliullah ini, udah umum mereka punya prinsip. Biarlah jasad kita, diri kita, badan kita ini dengan umat, tetapi hati kita, jiwa kita bersama Allah. Kehebatannya beliau. Makanya kita harus kembali kepada salafus soleh. Kita harus bermanhaj salaf, tapi tidak perlu mengaku. Biar aja realita kita bermanhaj salaf. Nggak usah mengaku-ngaku, nggak usah butuh pengakuan karena rusak semua nanti amalnya. Coba Imam Maqbul tadi, cuman terbersih. Apa katanya orang, tumben tuh telat 30 tahun, selalu istimewa. Terbersih ini langsung, astagfirullah, ya Allah ternyata aku masih melirik penilaian orang. Berarti belum ridho dengan penilaian Allah semata. Ini syirik. Kalau kita mau belajar ikhlas yang sesungguhnya, udah yang ringan-ringan ada. Tidak usah, tidak mungkin kita ada. Ya, memang nggak mungkin dengan tanpa pertolongan Allah. Sekarang bagaimana memperhitungkan Allah, bagaimana melibatkan Allah. Nah, kalau senantiasa egosentris namanya, selalu dirinya yang jadi pusat perhatian dia, gimana mau memperhitungkan Allah. Banyak pasien saya itu yang sudah dokter-dokter apa sudah nyerah, termasuk dirinya sendiri nyerah, akhirnya dengan tadi cara seperti ini difitrahkan kembali. Tapi tidak perlu harus menunggu Ramadan. Maksudnya Ramadan ini kita semua kan umum diwajibkan berpuasa ya. Nah terapi puasa ini bisa difitrahkan. Terutama juga sholat yang sebagaimana mestinya. Itu juga dengan anak yatim dibelai apa itu fitrahkan. Tapi yang paling dahsyat tadi itu pemahamannya. Harus dipahami bahwa tidak boleh bercampur dengan la ilaha illallah. Walaupun nanti tingkatannya ada yang saya jelasin ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq bilang ikhlas itu terbagi 4 tingkatan. Ikhlas yang paling rendah, ikhlasnya orang awam. Ya rajin sodako karena kepingin dilipat gandakan, masih keduit ini ikhlasnya dia. Rajin sholat 2 karena kepingin diluaskan rezekinya. Tapi ini nggak salah, cuma nanti ada saatnya nggak pantas, masa kok di situ terus tingkatannya. Naik sedikit, dikit-dikit pahala, dikit-dikit surga. Wah kalau udah pahalanya gede ini, malam Lailatul Qadar apa? Imam Hasan Al-Basri ini orang yang pikirannya dikit-dikit pahala, dikit-dikit surga, itu memperlakukan Allah baru sebagai majikan. Coba malu nggak? Loh Allah kok dianggap sebagai juragan? Allah itu Tuhan. Kan malu kan?
Maksudnya apa? Para waliullah ngajari gini. Masalah pahala surga urusannya Tuhan, jangan diurusi. Yakin aja kalau udah ibadahmu sebagaimana mestinya pasti dapat. Tidak mungkin bohong Tuhan itu. Cuma kalau Allah ungkapkan mengenai pahala itu segala itu ukuran, Pak. Kecintaan Allah terhadap amal itu. Misalnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh misalnya, itu melebihi dunia seisinya. Bahkan kita gini-gini, Pak. Cuman jilat-jilat jari, kalau niatnya sih menghidupkan sunnah bisa lebih dari dunia seisinya. Bisa melebihi sholat karena besarnya rasa cinta kita ke Rasulullah. Bikin-bikin menghidupkan sunnah, tapi sombongnya menentang sunnah. Waduh, merasa besarnya dan sebagainya. Jangan tertipu lagi yang sifatnya lahiriah. Lahiriah ini cuma untuk awal-awalnya aja. Apa maksudnya awal-awal? Kita zikir misalnya, kita keraskan zikirnya untuk telinga kita sudah mulai ini. Kita ajarkan ke adik-adik kita, santri kita misalnya. Tapi nanti ada saatnya merahasiakan, karena para waliullah pasti melalui jalan merahasiakan itu. Paling enak menuju surga itu dengan merahasiakan ibadah tawadu. Itu sedikit Pak yang melalui pintu itu, nggak rebutan. Memperbanyak haji, memperbanyak sedekah, rebutan di situ Pak. Banyak banget. Ini intinya kita harus minimal sudah mengenal bahwa di sini ada nyawa, ada roh. Nyawa itu hewania, roh itu rububiyah dia, sifat kasih sayangnya Allah dalam memelihara kehidupan. Pelajarannya Allah Pak. Kita nih terutama ibu-ibu ya, sudah merasa memelihara anak. Yang memelihara itu bisa gede apa gini, sehat apa. Coba kita sederhanakan Pak ya. Nah, kita cuma nyari rezekinya yang sudah Allah udah siapin. Allah yang siapin rezekinya anak kita itu. Udah kita singkat lagi aja lah, makanan udah di depan mulutnya dia. Terus dimasukin, siapa yang gerakkan ususnya coba? Kita. Nah, itu merasa memelihara, gemede kita ini, sok gitu. Memelihara anak dan sebagainya. Coba kalau kebunnya misalnya subur-subur apa, akunya. Padahal Allah ngasih pelajaran coba. Yang kamu siramkan airnya sama, tapi pohonnya misalnya pohon mangga 5 macam Pak. Siapa yang bikin rasanya berbeda kedua itu? Padahal airnya sama coba. Antum kan cuma nyiramin aja. Ini pelajaran ke kita untuk tawadu. Jangan sombong lah. Sayang banget sisa hidup kita ini. Itu nikmat Pak kalau kita sudah arahnya ke sana, walaupun belum nyampe ke sana Allah sudah kasih. Manis sudah amalan ini. Coba makanya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan bagi orang yang diberi rasa nikmat itu dalam melakukan taat. Ya Rahman waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Orang kalau sudah rasa takutnya benar kepada Allah itu ada surganya di dunia, sudah ada surganya. Belum di akhirat nanti lebih istimewa lagi. Imam Ibnu Taimiyah juga di akhir hidupnya beliau menyesali 2 hal. Beliau sendiri menyatakan kepada muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika di penjara yang terakhir di Polha Damaskus, benteng Damaskus. Ketika beliau buka-buka halaman Al-Quran, beliau sudah mulai melihat lembaran maya, kalau kayak kita sekarang kan. Di lembaran itu orang nggak lihat, tapi dia melihat. Di situ Allah kasih hikmah-hikmahnya ayat itu. Nangis terus dia. Ini aku telat dapat, katanya soalnya selama ini aku terlalu melibatkan hawa nafsu. 2 katanya kebiasaan guruku, suka memaksakan kehendak sehingga suka berdebat. 2 hal ini. Suka memaksakan kehendak. Padahal kalau kita lihat misalnya Imam Malik bin Anas bilang, kami, maksudnya para imam mazhab, haram menyampaikan fatwa apabila di sini ada terbersit keinginan diikuti. Hati-hatinya beliau-beliau. Di sini ada biar dia ngikut, haram, jangan disampaikan fatwa itu. Apa hati-hatinya? Nah, kita harus mulai ke sana kesadarannya. Kita juga ikuti Pak, misalnya ini sunnah ya. Jadi nanti kalau kita lakukan ini di sini diniatkan untuk mengamalkan sunnah. Jadi di awal-awal Islam Rasulullah itu ajarkan kepada sahabatnya jangan pelit saling memuji katanya. Ini untuk memotivasi, untuk menyemangati. Agak lama Rasulullah baru ingatkan lagi. Jangan memuji yang nggak ada pada saudaramu, mulai terbatas kan. Orang sekarang kan nggak berlebih-lebihan Pak.
Walaupun nggak segitu, dilebih-lebihkan. Nanti diingatkan lagi sama Rasulullah, jangan memuji yang sekiranya bisa menjerumuskan saudaramu. Jadi mulai pelit itu sahabat memuji. Yang terakhir, hanya boleh memuji yang amanah. Karena kebanyakan kita itu khianat, Pak. Jadi imam aja khianat kalau lupa doain makmumnya. Ada 42 kewajibannya imam. Orang tapi masih suka rebutan jadi imam. Padahal di sana dia bangkrut gitu di akhirat. Lupa aja doakan itu makmumnya. Itu sudah khianat. Nah kita berapa banyak khianat ke anak istri kita, nyariin rezeki yang bercampur coba. Bercampur dengan syubhat aja sudah bahaya, apalagi sudah jelas-jelas haram. Sama aja anak istri kita sudah didorong ke neraka gitu. Itu merasa wah amanah, terus menegakkan tauhid, bermanhaj salah. Udahlah itu jadikan arah aja, tapi jangan pengakuan. Sekarang kita sudah belajar pintu tawadu, rendah hati. Sekarang kita sudah mengenal ruh kita, walaupun saya nggak boleh ngasih terlalu tinggi, Pak. Nanti korslet saya yang dosa gitu. Karena saya juga khianat berarti, zolim saya menyampaikan bukan kepada yang berhak menerima. Namanya ilmu-ilmu seperti itu, Pak, ilmu makrifat. Itu bahaya, kayak misalnya ya, kalau dikasih contoh dulu di zaman salafus saleh dikatakan, jangan kau berikan batu permata yang belum diasah masih berupa batu kepada penjual ikan karena dia nggak ngerti itu. Batu apa ini mau ditukar ikan? Kasih ke tukang batu permata katanya. Ini tukar 3 rumah apa itu? Kaget kamu tuh. Belum diasah dia sudah mau tukar 3 rumah ini. Karena memang yang ahlinya. Maksudnya apa? Jangan menyampaikan kata-kata makrifat dan sebagainya bukan ahlinya, nanti dia remehkan, nanti dia salah pahami. Misalnya ada kasus Anal Haq Al-Hallaj, Husain bin Mansur Al-Hallaj, muridnya Al-Junaid Al-Baghdadi, dan beliau bilang Anal Haq. Kalau hakikatnya nggak salah beliau ngomong itu, Pak. Tapi kan kita nggak boleh menilai hakikatnya karena dia ngomongnya ke depannya orang-orang awam. Makanya ini harus dipenggal kan. Karena dia harus merasakan sanksinya. Dia sembarangan ngomong. Nggak boleh nanti kita udah belajar dasar-dasarnya. Kemana-mana ngomong gitu. Kita misalnya ya, lagi di ruang tamu ngomong yang tinggi-tinggi mengenai bahwa penyembuh hanya Allah, yang lain itu cuma pengobat. Sama-sama tahu lah dia punya pembahasannya. Tiba-tiba ada misalnya anak saya lewat lagi sakit flu misalnya, ayo nak obatnya diminum biar sembuh. Ustaz ini gimana? Tadi katanya penyembuh Allah. Nah sekarang obat penyembuhnya. Arti yang maksudnya. Kata anak-anak kita seakan-akan ya penyembuhnya obat. Karena kita ikuti bahasanya dia. Kita harus niatkan bahwa saya mengikuti Rasulullah. Jadi Rasulullah itu berbahasa cadel ke anak kecil itu. Misalnya ma'am, diam kalau mandi ya misalnya. Rasulullah juga melakukan itu. Jadi kalau kita melakukan, kita niatkan mengikuti Rasulullah. Kita dapat menghidupkan sunnah. Nggak usah kemana-mana kalau menghidupkan sunnah, tapi waduh, yang sederhana aja. Coba Imam Malik bin Anas itu, seakan-akan orang gila dia kalau dalam rangka menghidupkan sunnah. Seperti yang saya udah bahas, ada imam kita kalau mau sholat subuh dia pakai baring sejenak. Ini jemaah. Wah imamnya ini nggak serius ini pakai baring sejenak, padahal menghidupkan sunnah beliau. Imam Malik nggak peduli kayak gitu. Yang dibilang nggak beres dan sebagainya, jangan sampai hilang makanya sunnahnya. Jadi beliau kalau bangkit dari rakaat pertama ke kedua, beliau juga tetap ini, tetap mengangkat tangannya. Nah, itu beliau temukan riwayatnya. Kalau soal kehati-hatian itu nggak ada apa-apanya kita kan. Karena salafus saleh itu. Coba ya apa katanya Imam Bukhari. Apabila ada seseorang, jangan kalian buru-buru mengikuti apabila ada seseorang yang ditinggalkan oleh Imam Malik bin Anas. Ini maksudnya Imam Bukhari, Pak, beliau cerita tentang seseorang imam namanya Amr bin Dinar. Ini semua imam hadis yang lain menyatakan tingkatan tertingginya Amr bin Dinar. Nah, kita singkat ya. Tapi Imam Malik bilang, aku menerima 4 riwayat dari beliau ini, Amr bin Dinar. Tetapi tidak ada satupun yang aku masukkan ke dalam kitab Al-Muwatta'ku. Kenapa? Karena Amr bin Dinar nyampein hadis ke aku sambil berdiri katanya. Cuman sambil berdiri, Pak. Ini adab lagi, Pak. Cuman kalau bagi kita sambil berdiri.
Tapi Imam Malik sudah nggak mau masukkan ke muwatta'nya. Betapa hati-hatinya. Padahal Imam Bukhari ini nggak kalah hati-hatinya, Pak. Kalau beliau menulis satu hadis saja, beliau mandi suci kayak mandi jenabat, rapiin pakai harum-haruman, duduk yang luar biasa, azimnya. Belum lagi ada sholat sunnah hajatnya. Nanti dibilang lagi nih bid'ah ini, nggak pernah ada dituntunkan Rasulullah. Mau nulis hadis saja kok sampai segininya, bulu itu berlebihan. Ini kan repot. Dia bilang pernah suatu ketika sudah 20 hari lamanya katanya, cuma mau nulis satu hadis, nggak bisa tulis-tulis, padahal sudah selalu dilakukan adabnya. Udah pakai mandi apa, sampai 20 hari. Tiba-tiba katanya aku dalam kebimbangan, tiba-tiba aku berjalan. Ternyata Allah memperjalankan aku menuju ke rumahnya orang yang memberiku hadis. Kita singkat lagi ceritanya, aku melihat dia pegang gerabah, gentong. Lalu dia memanggil kudanya. Tahulah aku bahwa ternyata dia membohongi kudanya. Maksudnya apa? Dia bawa gentong itu nggak ada airnya, tapi kudanya dipakai seakan-akan mau dikasih minum. Cuman bohongi kudanya, Pak, nggak bisa ketulis hadisnya. Nah, kita nggak ada apa-apanya kehati-hatian. Jadi dikit-dikit bilang hadis ini, hadis ini. Nggak ada bid'ah hasanah. Antum itu siapa? Guru-guru antum itu siapa? Imam Syafi'i itu luar biasa. Kalau saya cerita kekagumannya Imam Ahmad, manusia paling jenius itu menarik kesimpulan hukum. Usul fiqh itu Imam Syafi'i. Paling banyak tahu tentang hakikat isinya yang kayak kita sampaikan kemarin kita bahas. Nasan di ampusikum. Imam yang lain nggak sedalam itu. Karena beliau belajar dari Imam Waqi bin Al-Jarrah. Itulah tujuannya kalau kita mau ngasih kisah-kisah bagaimana untuk ruh kita dakwai ruh kita. Hai diriku, itu diri kita itu ruh kita. Jasad kita ini kan jasad ruh. Kalbait, jasad ini cuma bagaikan rumah. Jangan yang diurusi rumahnya aja, Pak. Yang punya rumah yang diurusi. Kita ini kan sering malah, ini aja dibikin keren apa, coba. Aja sirik lagi. Ingin diurusi, kepingin ini. Tapi ingat Pak, sudah terhindar dari sirik. Keren silakan, tapi niatnya untuk taat kepada Allah. Tunjukkan ini loh rezeki yang Allah berikan ke kita. Dalam rangka taat kepada Allah. Mensyukuri dengan menampak-nampakkan, tapi itu harus besar kendalinya, itu akunnya kita. Jangan heran kalau misalnya Rasulullah di akhir hidupnya cuma sisa satu setel pakaiannya. Umar bin Abdul Aziz apalagi udah marah berat itu kakak iparnya Fatimah. Ini sampai seperti ini kotornya pakaiannya Amirul Mukminin. Sudah mau sakaratul maut, Pak. Suruh ganti pakaiannya. Lama kembali lagi kok belum diganti, Bang. Pakaian ini cuma satu setel ini memang. Nangis banget. Bayangkan Pak, 1 tahun itu sudah mulai sangat sejahtera rakyatnya, dan anehnya yang paling miskin dia tuh, bandingkan dengan orang sekarang. Kalau jadi pemimpin dia duluan yang kaya, Pak. Inilah akibatnya, efeknya dari ruh tadi yang difitrahkan. Padahal Umar bin Abdul Aziz sebelum itu Pak, borjuis beliau, perlente banget, paling mewah pakaiannya. Sahabat Rasulullah, Mus'ab bin Umair itu, waduh keren banget. Tapi akhirnya sangat tawadu, itu malaikat itu kayak apa senangnya kalau sudah ada Mus'ab itu. Ya Allah cepat ambil beliau. Kita kalau hindari kepleset seperti itu Pak, luruskan niatnya untuk taat kepada Allah, itu aja pegangannya, untuk taat kepada Allah. Sayang ke anak, waduh ini bahaya ini. Bisa berlebihan. Coba Pak kalau sudah berlebihan Pak. Nabi Ibrahim, karena sampai umur 86 tahun baru punya anak. Kayak apa kepinginnya sama anak? Begitu punya anak Pak, wah cakep lagi akhlaknya gini. Semakin masuk di sini jadi pesaingnya Allah. Coba disuruh sembel deh sama Allah. Nabi Yakub juga, Nabi Yusuf kan cakepnya luar biasa, akhlaknya luar biasa coba. Karena jadi pesaingnya Allah di hatinya Nabi Yakub. Dikasihlah saudara-saudaranya, jerumuskan ke sumur apa jadi budak dan sebagainya. Itu juga Rasulullah waktu beliau ini kan angkat Hasan Husain. Beliau bilang barang siapa mencintai pun dapat mencintai dia. Tiba-tiba datang malaikat Jibril.
Ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk memberitahumu bahwa salah satu dari cucunya Hasan itu diracun Pak. Husain dipenggal kan di Karbala. Itu kepalanya Pak ditusuk pakai tombak. Khawarij orang Syiah itu soknya itu. Padahal di tombaknya dia ada kepalanya manusia yang sangat dicintai Rasulullah. Tapi waktu perjalanan sambil bawa itu terus meti buah, salah satu terus bilang, jangan itu kan tidak halal itu, Bapak harus minta dulu. Soknya itu loh Pak. Di tombaknya ada kepalanya manusia yang sangat disayang Rasulullah, tapi mulutnya sok, warok gitu, berhati-hati. Makanya kalau ada tamunya Imam Ahmad, arahnya ke sia-sia sedikit, itu yang disampaikan. Kalian jangan menemui aku, katanya kalian itu orang-orang munafik, kelihatannya aja orang hati-hati dan sebagainya, kayak segala berbulu domba. Kenapa Pak? Karena ruhnya tadi ini. Hati-hati kita. Kesannya kita menghidupkan sunnah Rasulullah, tapi hanya tega bilang orang tuanya Rasulullah ahli neraka. Itu banyak hadis yang belum dibaca soalnya. Karena imam hadis kita itu luar biasa banyaknya hadis penjelasan. Ya Allah, ternyata orang tuanya Rasulullah bukan ahli neraka. Di samping dia kena masa periode terputusnya wahyu, ada juga hadis yang menjelaskan. Ibnu Hajar Al-Asqalani bilang, walaupun ini juga beda pendapat ulama, bahwa Rasulullah sempat berdoa kepada Allah agar dihidupkan sejenak ibunya untuk bersyahadat bertauhid, lalu dimatikan lagi oleh Allah. Tapi di sisi lain ada hadis lagi menyatakan bahwa orang tuanya Rasulullah itu orang yang diberi kesempatan sama Allah nanti untuk curhat dari kiamat, curhat. Maksudnya curhat kayak apa? Diberi kesempatan sebagaimana hamba Allah yang Allah ciptakan, dia sudah dalam kondisi buta, tuli dan bisu. Coba lihat. Gimana caranya dakwai supaya orang buta, bisu, tuli masuk Islam? Gimana caranya dakwai? Ada yang bisa nggak? Nah, makanya ini dikasih kesempatan Allah nanti di kiamat curhat. Ibunya, bapaknya, Rasulullah juga kayak gitu. Dikasih kesempatan untuk curhat ke Allah, dan Allah sudah senyum, memang sudah tahu, sudah memaafkan. Jadi sangat tidak pantas kalau kita punya persepsi bahwa kedua orang tuanya Rasulullah di neraka. Apa untungnya kita berpersepsi kayak gitu? Ambil aja yang persepsi yang baik. Kalaupun ada hadisnya menyatakan bahwa orang tuaku dan orang tuamu di neraka, ini kan boleh jadi maksudnya paman. Di budaya Arab kan seperti itu. Ini saya cuma sedikit bercerita Pak mengenai bagaimana pengaruhnya ruh. Kalau kita mulai perhatian gitu, akunya kita, pemiliknya diri kita ini. Nanti kalau kita udah sakaratul maut Pak, luar biasa dahsyatnya. Namanya tadi saling bereaksinya nyawa dan ruh. Kalau ruh kita belum ada arah ke sana, ngotot kepingin nambah umurnya, kayak apa mau nambah? Kalau kita sakaratul maut, Pak, katanya Rasulullah, itu sakitnya seperti disayat-sayat 300 pedang. Itu di hadis yang lain Rasulullah bilang 1000 pedang, maksudnya bertingkat rasa sakitnya. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, aku iri terhadap orang yang mati syahid, ini mahal, katanya Rasulullah. Yang pertama, katanya Rasulullah, apabila nanti aku meninggal, aku ini harus dimandikan. Langsung aja 1, 2, 3 dimandikan, dikafani, disolati. Tapi orang mati syahid nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafani, nggak perlu disolati. Yang keempat apa Rasulullah ini? Aku ini kata Rasulullah, aku nanti meninggal itu yang cabut ruh malaikat maut. Orang mati syahid yang cabut ruhnya Allah langsung. Selembut-lembutnya malaikat maut kalau nyabut, Pak, ya kayak yang dialami Rasulullah, sampai malaikat Jibril buang muka karena nggak tegang lihat kesakitan Rasulullah. Karena malaikat maut itu sudah paling lembut ini. Masih seperti disayat 300 pedang. Karena kan dia makhluk malaikat maut itu. Tapi orang mati syahid Allah yang cabut langsung. Apa kata Rasulullah? Sakitnya hanya bagaikan digigit semut sejenak. Makanya ketawa-ketawa semua, senyum-senyum. Walaupun ada saya dikirimi teman-teman, ini jempol itu yang di Afghanistan apa itu. Kayak nggak meninggal, kayak senyum. Sahabat Utsman bin Affan itu 7 pedang sama tombak menancap itu. Senyum, kayak aku makin percaya. Istrinya itu sampai lepas semua jari-jarinya.
Nailah itu berusaha nahan pedang saking tajamnya, lepas semua jari-jarinya. Orang Syiah itu tidak mau nyerang Nailah karena naksir, karena cakep banget Nailah itu. Karena beliau ahli saum ya, sahabat Utsman bin Affan. 2 hari sebelum meninggal, mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah bilang, wahai Dzunurain, Allah menunggumu berbuka di surga. Di waktu ditusuk Pak, ketika sholat subuh, meninggalnya maghrib. Maksudnya apa Pak? Begitu meninggal kan, azan maghrib, waktunya berbuka Pak dengan Allah. Allah udah siapin berbuka dengan Allah. Itulah sebabnya banyak ulama kita nggak mau putus dari saum, kecuali di hari-hari yang haram. Nanti bilang lagi, wah itu bid'ah. Yang paling utama itu puasa Daud katanya Pak. Sama dengan Imam Syafi'i tiap hari menghatamkan Quran. Kalau Ramadan 60 kali, oh itu dulu berlebihan katanya. Kan nggak boleh lebih cepat dari 3 hari. Itu kan untuk awam itu. Seperti yang saya udah jelaskan, bahwa yang memulai khatam Al-Quran setiap hari itu Tamim Ad-Dari. Tadinya beliau agama Nasrani, tapi dalam rangka ini kembali lagi mengobati hati jiwa, memfitrahkan. Jadi sahabat Utsman bin Affan bilang, apabila engkau ingin tahu hatimu sehat atau sakit, bacalah kalam Allah.